Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Mas Bro Eko. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang penuh hikmah dari Al-Quran, yaitu kisah Nabi Daud, Thalut, dan Jalut. Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Nabi Daud alaihissalam merupakan satu dari sekian banyak nabi utusan Allah. Ia memiliki banyak anak, salah satunya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari anaknya Nabi Ishaq alaihissalam. Daud bin Yissa adalah salah seorang dari 13 bersaudara, turunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggal bermukim di kota Bethlehem, Palestina, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bersama ayah dan 13 saudaranya. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel tidak memiliki seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dengan mewahyukan Samuel, seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian dinobatkanlah Talut sebagai raja kaum Bani Israel. Raja Talut menyusun kekuatan militer dengan mengumpulkan para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi tentara. Tentara tersebut sengaja dilatih sebagai persiapan untuk menghadapi bangsa yang terkenal kuat, juga berani, dan telah lama menguasai Palestina. Di saat Talut merekrut orang-orang untuk menjadi tentara, Nabi Daud bersama 2 orang kakaknya diperintahkan oleh ayahnya untuk bisa bergabung di dalam barisan laskar Talut. Meskipun demikian, ayahnya berpesan kepada anaknya, yaitu Nabi Daud, agar ia berada di barisan belakang, mengingat usianya masih sangat muda belia dan tidak memiliki pengalaman berperang sama sekali. Ia diberi tugas hanya untuk melayani kedua kakaknya yang berada di barisan depan, untuk membawakan makanan, membawakan minuman serta keperluan dan kebutuhan lainnya. Ia juga harus memberikan laporan kepada ayahnya perihal jalannya pertempuran dan keadaan kedua kakaknya di dalam medan perang itu. Talut menguji kedisiplinan bala pasukan tentaranya apakah mereka mengikuti komando perintahnya sebagai raja. Namun dalam ujian tersebut sebagian besar pasukan tidak mengikuti komando perintahnya dan hanya sebagian kecil saja yang patuh, termasuk di dalamnya Nabi Daud alaihissalam. Melihat banyak pelanggaran dilakukan tentaranya, Talut tetap bersikeras untuk membela tanah Palestina dan berlaga ke meja perang. Ia cuma dapat mengandalkan sebagian kecil saja rombongannya. Tentunya Raja Thalut merasa berat dan ragu-ragu melihat Nabi Daud yang tidak pengalaman dan hanyalah seorang penggembala kambing yang mempunyai tubuh yang kecil dan bukan seorang prajurit yang terlatih. Kemudian Nabi Daud berkata kepada Raja Thalut, "Janganlah engkau terpengaruh dengan usia muda dan keadaan fisik kecilku. Aku tahu pasti engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskan aku bertempur melawan Jalut. Ketahuilah, sesungguhnya yang menentukan kemenangan dalam pertempuran bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan semata, tetapi yang paling penting adalah keteguhan hati, keberanian bertempur, iman yang kuat, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hidup mati bagi hambanya." Pada akhirnya Thalut memberikan izin dan restu kepada Nabi Daud alaihi salam dan memberikan perlengkapan perang seperti pedang, topi baja, di baju besi kepada Nabi Daud. Semuanya ditolak, beliau enggan untuk memakainya dengan alasan berat dan tidak terbiasa menggunakannya. Nabi Daud yang tidak memiliki pengalaman perang, bahkan tidak membawa pedang.
Ia hanya membawa sebilah tongkat, beberapa buah batu kerikil kecil, dan sebuah katapel untuk melemparkan batu-batu itu sebagai alat perang. Melihat keadaan itu, Raja Talut makin ragu dan berkata kepada beliau, "Bagaimana engkau dapat bertarung dengan hanya membawa senjata tongkat, ketapel, dan batu-batu kerikil kecil melawan Jalut yang bersenjatakan pedang, panah, dan pakaian perang yang serba lengkap?" Kemudian Nabi Daud pun menjawab, "Tuhan yang akan melindungiku dari sabetan pedang dan panah Jalut yang sombong dan durhaka itu." Akhirnya Nabi Daud keluar dari barisan Bani Israel dan berjalan menuju Jalut. Melihat Nabi Daud yang hanya seorang pemuda dan tidak bersenjatakan pedang, tidak mengenakan topi baja dan zirah. Akhirnya Jalut menantang Nabi Daud, "Majulah engkau ke sini. Aku akan tamatkan nyawamu dalam sekejap mata. Daging dan tulangmu akan kujadikan makanan yang lezat bagi binatang-binatang di darat dan burung-burung di udara." Nabi Daud alaihi salam pun menjawab, "Engkau boleh berbangga dengan zirah dan topi baja milikmu. Engkau boleh merasa kuat dan tangguh dengan pedang dan panah busurmu. Ketahui dan ingatlah, engkau tidak akan sanggup menyelamatkan nyawamu dari kedua tanganku yang masih halus, bersih dan suci ini. Aku datang ke sini dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Bani Israel yang sudah lama engkau lecehkan dan hinakan. Tidak lama lagi, engkau akan mengetahui sendiri, apakah pedang dan panahmu yang akan mengakhiri hayatku, atau kehendak dan kekuasaan Allah yang akan mencabut nyawamu dan mengirimkan engkau ke neraka jahanam." Jalut mulai melangkah maju mendekati Nabi Daud. Namun sebelum sempat mendekat, Nabi Daud segera melontarkan batu dengan ketapelnya tepat mengenai kening Jalut. Akhirnya darah pun mengalir cukup deras dari kepala Jalut sampai menutupi kedua mata Jalut. Atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lemparan batu kedua dan ketiga, Jalut pun lalu terjatuh tak berdaya. Ia terjatuh dan tersungkur di atas tanah sampai mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan terbunuhnya, Jalut membuat pasukan tentaranya mundur dan lari ketakutan karena dikejar oleh rombongan Talut. Atas jasanya sebagai imbalan telah mengalahkan Jalut, Nabi Daud dipinang jadi menantu oleh Raja Talut. Nabi Daud dinikahkan dengan putrinya yang cantik rupawan, bernama Mikial. Sesuai janji yang diucapkan Talut bahwa putrinya akan dinikahkan dengan orang yang bisa mengalahkan dan membunuh Jalut. Nabi Daud alaihi salam kemudian diangkat sebagai penasihat kerajaan dan orang kepercayaannya Raja Talut. Beliau sangat disegani, disayang, dibanggakan, dan dihormati oleh mertuanya dan seluruh rakyat Bani Israel. Dikarenakan sebagai pahlawan bangsa yang telah berhasil mengangkat keturunan derajat Bani Israel di mata bangsa sekelilingnya. Keadaan suasana keakraban, keharmonisan, saling sayang dan saling cinta yang terjadi antara hubungan sang menantu dengan sang mertua itu tidak berlangsung lama, dan pada akhirnya di suatu waktu Nabi Daud merasa bahwa ada terjadi perubahan dalam sikap mertuanya terhadap dirinya. Muka manis yang biasa ia dapat dari mertuanya berbalik menjadi muram dan kaku. Kata-katanya yang biasa didengar lemah lembut berubah menjadi kata-kata yang kasar dan keras. Nabi Daud bertanya ia kepada diri sendiri, masalah apakah kiranya yang menyebabkan berubahnya sikap mertua terhadap dirinya?
Apakah ada hal-hal yang diperbuatnya dianggap oleh mertuanya kurang berkenan, sehingga menjadikan ia berubah sikap, marah dan benci kepadanya, ataukah mungkin hati mertuanya telah termakan oleh hasutan dan fitnah orang yang sengaja ingin merusakkan suasana harmonis dan kedamaian di dalam rumah tangganya? Bukankah ia seorang menantu yang setia, hormat, dan taat kepada mertuanya yang telah memenuhi tugasnya di dalam perang sebaik yang ia harapkan? Dan bukankah ia selalu tetap bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk membela dan mempertahankan kekekalan kerajaan mertuanya? Namun pada suatu malam yang gelap, sunyi lagi senyap, ketika ia berada di tempat tidur bersama istrinya Mikyal, Daus berkata kepada istrinya, "Wahai Mikyal, entah benarkah aku atau aku salah dalam tanggapanku, dan apakah khayal dan dugaan hatiku belaka, atau sesuatu kenyataan apa yang aku lihat dalam sikap ayahmu terhadap diriku? Aku melihat akhir-akhir ini ada perubahan sikap dari ayahmu terhadap diriku. Ia selalu menghadapiku dengan muka muram dan kaku, tidak seperti biasanya kata-katanya kepadaku, tidak lembut seperti dulu dari pancaran pandangannya kepadaku. Aku melihat tanda-tanda antipati dan benci kepadaku. Ia selalu mengelakkan diri dari duduk bersama aku bercakap-cakap dan berbincang-bincang sebagaimana dahulu ia lakukan ketika ia melihatku berada di sekitarnya." Michael menjawab dengan menghela nafas panjang dan mengusap air mata yang terjatuh di atas pipinya. "Wahai suamiku Daud, aku tidak akan menyembunyikan sesuatu daripadamu dan sesekali tidak akan merahasiakan hal-hal yang sepatutnya engkau ketahui. Sesungguhnya sejak ayahku melihat bahwa namamu makin naik di mata rakyat dan namamu menjadi buah bibir yang disanjung-sanjung sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa, ia merasa iri hati dan khawatir bila pengaruhmu di kalangan rakyat makin luas dan kecintaan mereka kepadamu semakin bertambah. Hal itu akan dapat melemahkan kekuasaannya dan bahkan mungkin menanggung kewibawaan kerajaan dirinya. Walaupun ia seorang mukmin berilmu dan bukan dari keturunan. Raja menikmati kehidupan yang mewah, menduduki kursi yang empuk dan merasakan manisnya. Berkuasa, orang menggiakan kata-katanya, melaksanakan segala perintahnya dan membungkuk diri jika menghadapinya. Ia sangat khawatir akan kehilangan itu semua dan kembali ke tanah ladangnya dan usaha di desa. Karena itu ia tidak menyukai orang yang menonjol dan dihormati dan disegani oleh rakyat, apalagi dipuja-puja seperti engkau. Dan dianggap sebagai pahlawan bangsa seperti engkau. Ia khawatir bahwa engkau mungkin dapat merenggut kedudukan dan mahkotanya dan menjadikan dia terpaksa kembali ke cara hidupnya yang lama, sebagaimana tiap raja meragukan kesetiaan tiap orang dan berburuk sangka terhadap tindakan-tindakan bawahannya. Wahai suamiku Daud, Mikael meneruskan ceritanya, aku sudah tahu bahwa ayahku sedang memikirkan sesuatu rencana untuk menyingkirkan engkau dan mengikis habis pengaruhmu di kalangan rakyat. Dan walaupun aku masih meragukan kebenaran berita itu, aku rasa tidak ada salahnya jika engkau dari sekarang berlaku waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan terjadi hal-hal yang malang bagi dirimu. Daud merasa heran kata-kata istrinya itu, lalu ia bertanya kepada istrinya, "Mengapa terjadi hal yang sedemikian itu? Mengapa kesetiaanku diragukan oleh ayahmu? Padahal aku dengan jujur dan ikhlas hati berjuang di bawah benderanya, menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan serta mengusir musuh. Ayahmu telah termakan godaan iblis yang telah menghilangkan akal,
sehatnya serta mengaburkan jalan pikirannya. Kemudian tidurlah Daud selesai mengucapkan kata-kata itu. Pada keesokan harinya, Daud terbangun oleh suara seorang pesuruh raja yang menyampaikan panggilan dan perintah kepadanya untuk segera datang menghadap, berkata sang raja kepada Daud yang berdiri tegak di hadapannya. Hai Daud, pikiranku belakangan ini sangat terganggu oleh sebuah berita. Aku mendengar bahwa bangsa Kan'an sedang menyusun kekuatannya dan mengarahkan seluruh rakyatnya untuk datang menyerang dan menyerbu daerah kita. Engkaulah harapanku, wahai Daud, yang akan dapat menangani urusan ini, maka ambillah pedangmu dan siapkanlah peralatan perangmu. Pilihlah orang-orang yang engkau percaya di antara tentaramu dan pergilah serbu mereka di rumahnya sebelum mereka sempat datang kemari. Janganlah engkau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan ataupun dengan jenazahmu di bawah di atas bahu orang-orangmu. Dan ternyata taktik ini untuk mencapai dua tujuan. Sekaligus dengan siasatnya ini, ia hendak menghancurkan musuh yang selalu mengancam negerinya. Dan bersamaan dengan itu pula, ia akan mengusir Daud dari batas buminya karena Hampi dapat memastikan kepada dirinya bahwa Daud tidak akan kembali selamat dan pulang hidup dari medan perang kali ini. Siasat yang mengandung niat jahat dan tipu daya. Di balik itu bukan tidak diketahui oleh Daud. Ia merasa ada udang di balik batu dalam perintah itu kepadanya. Namun ia sebagai rakyat yang setia dan tentara yang disiplin, ia menerima dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, tanpa mempedulikan atau memperhitungkan akibat yang akan menimpa dirinya. Ia berpura-pura menyambut Daud dengan penghormatan yang besar dan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Namun dalam dadanya makin menyala-nyala api dendam dan kebencian. Apalagi disadarinya bahwa dengan berhasilnya Daud mengalahkan ataupun berhasilnya Daud memenangkan perang, pengaruhnya di mata rakyat makin naik dan makin dicintainya oleh Bani Israel. Sehingga di mana saja orang berkumpul, tidak lain yang dibicarakan hanyalah tentang diri Daud, keberaniannya, kecakapannya dalam memimpin pasukan, dan kemahirannya menyusun strategi sehingga ia dapat mengalahkan bangsa Kanaan dan membawa kemenangan yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Maka gagallah siasat Thalib untuk menyingkirkan Daud dengan meminjamkan tangan orang-orang Kanaan itu. Ia kecewa, tidak melihat jenazah Daud diusung oleh orang-orang yang kembali dari medan perang, sebagaimana yang ia harapkan dan ia ramalkan, tetapi ia melihat Daud dalam keadaan segar gagah perkasa berada di hadapan pasukannya. Menerima sanjungan rakyat dan sorak-sorainya dan kasih sayang mereka kepadanya sebagai pahlawan bangsa yang tidak terkalahkan, Talut yang dibayang rasa takut akan kehilangan kekuasaannya melihat makin meluasnya pengaruh Daud. Sejak kembalinya dari perang dengan bangsa Kan'an itu, dan ia berpikir jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan dia dari ancaman Daud ialah membunuhnya secara langsung. Lalu diaturlah rencana pembunuhannya sedemikian cermat sehingga tidak akan menyeret namanya terbawa-bawa ke dalamnya. Istri Daud yang dapat mencium rencana jahat ayahnya itu segera memberitahukan kepada suaminya agar ia segera menjauhkan diri dan meninggalkan kota secepat mungkin sebelum rencana jahat itu sempat dilaksanakan. Maka keluarlah Daud memenuhi anjuran istrinya yang setia itu, yaitu meninggalkan kota di waktu malam gelap dengan tiada membawa bekal kecuali iman di dada dan kepercayaan yang teguh yang akan pertolongan Allah dan rahmatnya Allah. Namun setelah berita menghilangnya Daud dari istana raja diketahui oleh umum, maka berbondong-bondonglah menyusul oleh saudara-saudaranya
murid-muridnya Daud dan para pengikutnya untuk mencari jejak di mana dan untuk menyampaikan kepadanya rasa setia kawan mereka serta menawarkan bantuan dan pertolongan yang mungkin diperlukannya untuk menemui Daud. Namun Daud sudah agak jauh dari kotanya sedang istirahat sambil merenungkan nasib yang ia alami sebagai akibat dari perbuatan seorang hamba Allah yang tidak mengenal budi baik sesamanya dan yang selalu memperturutkan hawa nafsunya sekedar untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Hamba Allah itu tidak sadar, pikir Daud, bahwa kenikmatan dan kekuasaan duniawi yang ia miliki adalah pemberian Allah yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali daripadanya. Raja Thalut makin lama makin berkurang pengaruhnya dan merosot kewibawaannya sejak ia ditinggalkan oleh Daud dan diketahui oleh rakyat rencana jahatnya terhadap orang yang telah berjasa membawa kemenangan demi kemenangan bagi negara dan bangsanya. Dan sejauh ini penghargaan rakyat terhadap Thalut merosot. Sejauh itu pula cinta kasih mereka kepada Daud makin meningkat, sehingga banyak bicara mereka yang lari mengikuti Daud dan menggabungkan diri ke dalam barisannya. Hal ini menjadikan Thalut kehilangan akal dan tidak dapat menguasai dirinya. Ia lalu menjalankan siasat tangan besi menghunus pedang dan membunuh siapa saja yang ia ragukan kesetiaannya. Tidak terkecuali di antara korbannya terdapat para ulama dan para pemuka rakyat Thalut yang mengetahui bahwa Daud yang merupakan satu-satunya saingan baginya masih hidup dan mungkin sekali akan menuntut balas atas pengkhianatan dan rancangan jahatnya itu. Merasakan tidak dapat tidur nyenyak dan hidup tentram di istananya sebelum ia melihat Daud mati terbunuh, karenanya ia mengambil keputusan untuk mengejar Daud dimanapun ia berada dengan sisa pasukan, tentaranya yang sudah goyah disiplinnya dan sudah goyah kesetiaannya kepada istana. Ia pikir harus cepat-cepat membinasakan Daud dan para pengikutnya sebelum mereka menjadi kuat dan bertambah banyak pengikut-pengikutnya. Daud beserta para pengikutnya pergi bersembunyi di sebuah tempat persembunyian. Tatkala mendengar bahwa Thalut dan pasukannya sedang mengejarnya dan sedang berada tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Ia menyuruh beberapa orang dari para pengikutnya untuk melihat dan mengamati kedudukan Thalut yang sudah berada dekat dari tempat mereka bersembunyi. Mereka kembali memberitahukan kepada Daud bahwa Thalut dan pasukannya yang sudah berada di sebuah lembah dekat dengan tempat mereka dan sedang tertidur semuanya dengan nyenyak. Mereka menyuruh kepada Daud jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini untuk memberi pukulan yang mematikan kepada Thalut dan pasukannya. Namun anjuran mereka ditolak oleh Daud dan buat sementara ia merasa cukup sebagai peringatan pertama bagi Thalut dengan menggunting saja sudut bajunya selagi ia nyenyak dalam tidurnya. Namun setelah Thalut terbangun dari tidurnya, dihampirilah ia oleh Daud yang seraya menunjukkan potongan yang digunting dari sudut bajunya. Berkatalah ia kepadanya, lihatlah pakaian bajumu yang telah aku gunting sewaktu engkau tidur nyenyak. Sekiranya aku mau niscaya engkau dengan mudah, aku bunuh dan menceraikan kepalamu dari tubuhmu. Namun aku masih ingin memberi kesempatan kepadamu untuk bertobat dan ingat kepada Tuhan serta membersihkan diri dan watakmu yang bersifat-sifat dengki, hasut dan buruk, sangka yang engkau jadikan dalih untuk membunuh orang sesuka hatimu. Thalut tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya yang nampak jelas pada wajahnya yang pucat. Ia berkata, menjawab, sungguh engkau adalah lebih adil dan lebih baik hati daripada aku. Engkau benar-benar telah menunjukkan jiwa besar dan perangi musuh yang leluhur aku.
Namun peringatan yang diberikan oleh Daud belum dapat menyadarkan Thalut. Hasratnya yang keras untuk mempertahankan kedudukannya, yang menjadikannya ia lupa peringatan yang ia terima dari Daud yang telah menggunting sudut bajunya. Ia tetap melihat Daud sebagai musuh yang akan menghancurkan kerajaannya dan mengambil alih mahkotanya. Ia merasa belum aman selama masih hidup dikelilingi oleh para pengikutnya yang makin lama makin membesar bilangannya itu. Ia enggan mengambil pelajaran dari peristiwa pengguntingan bajunya dan mencoba sekali lagi membawa pasukannya mengejar dan mencari Daud untuk menangkapnya hidup ataupun mati. Sampailah berita pengejaran Thalut ke telinga Daud untuk kedua kalinya. Maka dikirimkanlah pengintai oleh Daud untuk mengetahui di mana tempat pasukannya Tholib berkemah. Ditemukanlah sekali lagi mereka sedang berada di sebuah bukit dan tertidur dengan nyenyaknya karena susahnya perjalanan waktu itu. Dengan melangkah beberapa anggota pasukan yang lagi tidur, sampailah Daud di tempat Thalut yang lagi mendengkur dalam tidurnya. Diambillah anak panah yang tertancap di sebelah kanan kepala Thalut beserta sebuah kendi air yang terletak di sebelah kirinya. Kemudian dari atas bukit berserulah Daud dengan suaranya yang keras kepada anggota pasukan Thalut agar mereka bangun dari tidurnya dan menjaga baik-baik keselamatan rajanya yang nyaris terbunuh karena kelalaian mereka. Ia mengundang salah seorang dari anggota pasukan untuk datang mengambil kembali anak panah dan kendi air kepunyaan raja yang telah dicurinya dari sisinya tanpa seorang pun dari mereka yang mengetahuinya. Tindakan Daud itu dimaksudkan sebagai peringatan kali kedua kepada Thalut bahwa pasukan pengawal yang besar yang mengelilinginya tidak akan dapat menyelamatkannya bila Allah menghendaki merenggutnya. Daud memberi 2 kali peringatan kepada Thalut, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan yang nyata yang menjadikan ia merasa ngeri membayangkan kesudahan hayatnya. Andaikan Daud menuntut balas atas apa yang telah ia lakukan dan rancangan untuk pemenuhannya. Dalam kedua peristiwa itu telah sangat terkesan dalam lubuk hati Thalib. Ia terbangun dari lamunannya dan sadar bahwa ia telah jauh tersesat dalam sikapnya terhadap Daud. Ia sadar bahwa nafsu murka dan bisikan iblislah yang mendorongkan dia merencanakan pembunuhan atas dari Daud yang tidak berdosa, yang setia kepada kerajaannya, yang berkali-kali mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa dan negerinya. Tidak pernah berbuat khianat ataupun melalaikan tegas dan kewajibannya. Ia sadar bahwa ia telah berbuat dosa besar dengan pembunuhan yang telah ia lakukan atas beberapa pemuka agama hanya karena prasangka yang tidak berdasar itu. Sebagaimana Tuhan telah mengutuskan Daud untuk mendampinginya dan menjadi pembantunya yang setia dan komandan pasukan yang gagah perkasa, yang sepatutnya atas jasa-jasanya itu dapat penghargaan yang setinggi-tingginya dan bukan sebagaimana yang ia lakukan yang telah merancangkan pembunuhannya dan mengejar-ngejarnya setelah ia melarikan diri dari istana dan ataupun ia telah mengkhianati Daud dengan rancangan jahatnya itu. Thalut duduk seorang diri, termenung membalik-balikkan lembaran sejarah hidupnya sejak ia berada di desa bersama ayahnya. Kemudian ia berpikir tanpa diduga dan disangka berkat dan rahmat Allah. Diangkatlah ia menjadi Raja Bani Israel. Nabi Daud masih berkenan memberi ampunan kepadanya dalam 2 kesempatan di mana ia dengan mudah membunuhnya. Andaikan dia mau membayangkan peristiwa itu semua menjadi penyesalan di dada Thalut, menyesalkan diri yang telah terjerumus oleh hawa nafsu dan godaan iblis, sehingga ia menyia-nyiakan karunia dan rahmat.
Allah dengan tindakan-tindakan yang bahkan membawa dosa dan murka Allah, maka untuk menebus dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah, Thalut akhirnya mengambil keputusan dan keluar dari kota, lepaskan mahkotanya, dan meninggalkan istana beserta segala kebesarannya dan kemegahannya ia tinggalkan. Lalu pergilah ia berkelana dan mengembara di atas bumi Allah. Ia mendapat panggilan meninggalkan dunia yang fana ini, menuju alam yang kekal, dan setelah istana kerajaan Bani Israel ditinggalkan oleh Thalut yang pergi tanpa meninggalkan bekas, beramai-ramailah rakyat mengangkat dan menobatkan Daud sebagai raja yang berkuasa. Ketika Nabi Daud alaihissalam sudah menjadi raja, beliau dapat menangani semua urusan pemerintahan. Kerajaannya mengadakan peraturan dan menentukan bagi dirinya hari-hari khusus untuk melakukan ibadah dan bermunajat kepada Allah. Hari-hari untuk keadilan, hari-hari untuk berdakwah dan memberi penerangan kepada rakyat, dan hari-hari menyelesaikan urusan-urusan pribadinya. Kerajaan Bani Israel menjadi negara yang makmur dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam.